Bapak Mama semua, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, Shalom. Sekali lagi Shalom. Bapak Mama yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema dalam perenungan kita saat ini memberitakan kabar baik dalam bingkai kemerdekaan. Semua orang, termasuk kita yang hadir saat ini, tentu terpanggil untuk memberitakan kabar baik. Gereja terbentuk karena kabar baik. Jadi gereja yang tidak melakukan pemberitaan Injil sebenarnya tidak boleh menyebut dirinya lagi sebagai gereja. Kita ingat tentang gereja mula-mula. Orang-orang bersekutu dan mendengarkan kabar baik, mendengarkan Injil, itu disebut dengan gereja. Makanya di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Bapak Mama ingat itu nats ada di mana? Ya, Bapak Mama renungkan saja dan nanti cari sendiri di Injil Matius. Ya. Jadi 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, di situ Tuhan ada. Itu disebut dengan gereja. Berarti pemberitaan Injil adalah unsur inti gereja. Jadi omong soal gereja berarti omong soal pemberitaan Injil. Kalau kita bertitik tolak dari ajaran Yohanes Calvin, maka mimbar itu adalah pusat pemberitaan Injil. Maka orang yang bertugas untuk menyanyi tidak boleh membelakangi mimbar. Karena mimbar ini adalah pusat pemberitaan Injil. Firman Tuhan hari ini Bapak Mama, saudara-saudari yang terkasih, semua orang terpanggil untuk memberitakan Injil. Termasuk salah satu yang kita baca dalam teks ini adalah Rasul Paulus. Rasul Paulus ini dipilih dan diutus oleh Tuhan untuk memberitakan Injil. Jadi jangan pernah berpikir bahwa saya hidup tidak baik, hidup saya tidak benar, saya malas gereja, saya selalu melakukan kejahatan. Setiap orang punya masa lalu tersendiri. Tetapi dari setiap masa lalu Bapak Mama, Tuhan bisa mengubah masa lalu yang buruk supaya menjadi alatnya di tangan Tuhan. Dan ini terbukti apa yang dialami oleh Rasul Paulus itu sendiri. Tetapi dalam motivasi pemberitaan Injil Bapak Mama, ada 2 hal yang perlu kita perhatikan. Pertama Bapak Mama, kita dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alat kesaksian dalam gereja. Yang melayani dengan tulus, yang sadar karena dipanggil untuk melayani. Kalau dia sadar untuk melayani Bapak Mama, maka ada tanggung jawab. Kalau ada tanggung jawab, maka ada kesetiaan di dalam melayani. Ada kesetiaan di dalam beribadah kepada Tuhan. Tetapi ada motivasi yang kedua Bapak Mama berhubungan dengan bacaan kita saat ini. Dia melayani Tuhan karena mencari keuntungan. Atau biasa orang bilang MPO, mencari perhatian orang. Suka mencari sensasi, suka memegahkan diri dalam pelayanan. Bapak Mama, soal mencari keuntungan ini, ada hamba-hamba Tuhan yang menggunakan firman Tuhan, menggunakan kesaksian dalam pemberitaan Injil untuk mencari
keuntungan. Untung-untung Bapak Mama, kadang-kadang dia melayani tetapi ujung-ujung harus uang. Kalau tidak ada uang, maka dia tidak melayani. Ada hamba Tuhan juga yang melayani, Bapak Mama lihat amplop. Kalau orang minta dia, kalau dia pelayanan, amplopnya banyak, isinya banyak, dia akan cepat terima tawaran. Tetapi kalau tidak dikasih atau bahkan amplopnya sedikit, terkadang itu menjadi tantangan untuk dia tidak mau melayani Tuhan. Kalau Paulus Bapak Mama, dia tidak menggunakan motivasi yang kedua mencari nama atau mencari keuntungan dalam pelayanan. Dia sadar bahwa dia dipakai oleh Tuhan. Dia sadar bahwa dia ini adalah alat kesaksian yang Tuhan pakai. Bapak Mama, coba kita perhatikan dalam bacaan kita di pasal 2 ayat 17 dalam bacaan kita. Sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain yang mencari keuntungan dari firman Allah. Artinya bahwa konteks pada saat itu dalam jemaat Korintus, ada yang melayani karena cari keuntungan. Maka Paulus mau bersuara, mau sampaikan dan meyakinkan jemaat Korintus bahwa kami itu tidak sama seperti banyak orang. Kami betul-betul benar tulus dari hati untuk melayani Tuhan. Karena kami ini adalah orang yang biasa, tetapi dipakai oleh Tuhan untuk menjadi orang yang luar biasa, yang menjadi kesaksian. Kenapa kami mencari keuntungan? Tetapi membuktinya Bapak Mama, dalam konteks jemaat Korintus, banyak orang mencari keuntungan di dalam pelayanan. Dan bukan hanya di konteks Korintus, tetapi konteks masa kini dalam kehidupan kita pun juga demikian. Ada yang melayani karena kesombongan. Ada yang memberitakan Injil karena mau mencari sensasi, mencari pujian, mencari perhatian dari orang banyak. Bapak Mama, saudara-saudari yang terkasih, teks kita pada saat ini Bapak Mama, saya bagi menjadi 3 bagian. Kalau kita perhatikan ayat 1 sampai dengan 6 Bapak Mama, ini masih berhubungan dengan bacaan kita sebelumnya soal mencari keuntungan. Kita perhatikan di ayat ke-5, dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu. Seolah-olah pekerjaan kami sendiri tidak. Kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Paulus bersama dengan rekan-rekannya sadar benar Bapak Mama, mereka tidak layak. Sadar benar bahwa mereka tidak sanggup untuk memberitakan Injil. Karena ada tantangan, ada cobaan yang mereka alami di dalam pelayanan. Tetapi Tuhan yang mengutus mereka, Tuhan yang memberikan kesanggupan, kekuatan kepada mereka untuk memberitakan Injil. Jadi kesanggupan mereka itu adalah kesanggupan Tuhan. Pekerjaan yang mereka lakukan itu karena pekerjaan Tuhan. Jadi mereka disebut pelayan-pelayan perjanjian baru karena Tuhan. Jadi saya yakin Bapak Mama, kita semua yang hadir saat ini, yang memberi diri dalam pelayanan, kita ini adalah manusia yang sangat terbatas. Kita bekerja di ladang kita masing-masing, kita sangat terbatas. Tetapi karena dari keterbatasan kita, Tuhan yang tidak terbatas memampukan kita untuk melayani di ladang Tuhan. Jadi ladang Tuhan bukan hanya di gereja. Maka Bapak Mama, jangan cepat sekali ambil keputusan, yaitu putus asa dan berhenti dari pelayanan. Tetapi Bapak Mama, sadar bahwa kita yang tidak terbatas, sama seperti Rasul Paulus yang sangat terbatas beserta rekan-rekan sepelayanan,
Tuhan memberi kesanggupan kepada mereka. Bagian kedua bab mama dalam bacaan kita, ayat 7 sampai dengan ayat 11. Paulus menjelaskan tentang pelayanan perjanjian baru yang merupakan pelayanan Paulus dan rekan-rekan sekerja. Jadi Bapak Mama, Paulus ini tidak mengatakan dirinya bahwa sebagai orang yang berpengalaman, lalu menyebut rekan-rekan sekerja sebagai bawahan. Tidak. Rekan sekerja. Jadi senior junior itu sama dalam pelayanan Tuhan. Tidak ada yang mengatakan bahwa saya ini senior karena saya sudah melayani bertahun-tahun. Dan kita mengatakan bahwa kamu itu junior karena baru memberi diri dan melayani. Paulus menganggap rekan sebagai mitra dalam melayani. Bapak Mama di gereja ini, Bapak Mama kadang dalam pemberitaan Injil itu bersaing satu dengan yang lain. Karena dalam satu jemaat Bapak Mama ada yang bersaing dalam pemberitaan Injil. Yang senior menganggap rendah yang junior yang baru memberi diri dalam pelayanan. Sedikit-sedikit mengukur dirinya bahwa saya ini sudah cukup makan garam dalam pelayanan. Jangan pernah ajar saya. Akhirnya Bapak Mama, karena mengklaim satu dengan yang lain bahwa senior junior dalam pelayanan, maka terkadang persekutuan menjadi hancur. Sebenarnya Bapak Mama dalam paradigma berpikir dalam pemberitaan Injil, mengingatkan kita Bapak Mama supaya pentingnya kita evaluasi diri kita dalam pelayanan. Semua sama Bapak Mama, tidak ada yang bilang senior dan junior dalam pelayanan. Memang kita ukur dalam pelayanan Bapak Mama secara pengalaman. Yang sudah terlebih dahulu melayani, dia sudah senior. Tetapi bukan dalam arti dia tidak terbatas. Dan bukan dalam arti bahwa dia punya kelebihan. Lalu yang junior yang baru memberi diri dalam pelayanan, dia kurang-kurang. Masing-masing punya kelebihan dan masing-masing punya kekurangan. Makanya Paulus melihat rekan-rekan sebagai mitra Allah dalam melayani Tuhan. Bapak Mama dalam teks ini ayat 7 sampai 11. Yang pertama kita perhatikan adalah Paulus membandingkan pelayanannya yang terukir berbeda dengan pelayanan yang dilakukan oleh Musa. Kalau Musa Bapak Mama, pelayanan Musa terukir pada huruf, pada loh batu. Kalau kita ingat dalam perjanjian lama. Namun pelayanan Paulus itu diukirkan oleh roh yang ada dan berdiam dalam hati. Jadi Bapak Mama, huruf memiliki makna kefanaan, namun roh memiliki makna kekekalan. Dan yang kedua Bapak Mama, Paulus membandingkan pelayanannya yang memimpin kepada penghukuman dan mendatangkan hukuman karena tidak ada orang yang mampu melakukan keseluruhan. Sedangkan Paulus Bapak Mama, pelayanan yang mendatangkan pembenaran karena iman kepada Yesus Kristus. Jadi itu beda antara Musa dan antara Paulus. Sedangkan dalam bacaan ayat 12 sampai dengan 18, Paulus menjelaskan tentang yang terselubung dan yang terbuka. Bapak Mama, kita perhatikan di bacaan kita di ayat 18 nas pembimbing tadi. Kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Ini kata kunci kesimpulan dari firman Tuhan saat ini. Ayat 1 sampai 8. Kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Atau kita diubah serupa dengan gambar Kristus.
Itu berarti, Bapak Mama, ketaatan anak pada orang tua seperti Kristus sebagai anak taat kepada bapaknya. Kita diubah. Maka ada ketaatan seorang anak kepada bapaknya. Kristus juga taat kepada Bapa yang mengutus. Maka di dalam pelayanan yang Kristus lakukan, Bapak Mama, bukan hanya omong soal Injil itu diberitakan, kabar baik, dan bukan hanya kata-kata, tetapi sikap hidup yang menjadi teladan untuk dilakukan. Kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya, berarti Bapak Mama kita harus bertanggung jawab mengerjakan apa yang diberikan sampai tuntas, sampai selesai. Ya, Bapak Mama, sadar atau tidak sadar, ketika kita dipercayakan dalam sebuah pekerjaan, ada yang bertanggung jawab di awal saja. Ada yang hanya mengerjakan pekerjaan itu hanya setengah, tetapi harus tuntas. Kristus mengerjakan pelayanan pekerjaannya sampai selesai. Sampai tuntas, Bapak Mama. Di Golgota. Itu tuntas pelayanan Yesus. Kita diubah menjadi serupa dengan Kristus. Berarti Bapak Mama kita harus mampu menahan hawa nafsu yang berpotensi merusak persekutuan di antara sesama kita. Bapak Mama, ingat Injil Markus pasal 1 ayat 35. Waktu hari masih gelap, ia pergi ke tempat sunyi untuk berdoa. Ini adalah spiritualitas doa yang dilakukan oleh Yesus. Jadi seorang hamba Tuhan, Bapak Mama, kalau dia dalam pelayanan, dia tidak berdoa, pasti dia tidak akan melayani dengan baik. Karena spiritualitasnya kering. Apalagi Bapak Mama dia melayani Tuhan, dia membaca Alkitab hanya pada saat dia pergi pimpin ibadah. Bapak Mama ada yang sudah baca Kejadian sampai Wahyu? Saya yakin majelis juga tidak. Jadi spiritualitas Bapak Mama doa harus ada di dalam diri kita. Doa itu Bapak Mama, ketika orang berdoa, ketika Yesus berdoa dan kita berdoa, ada 3 hal. Yang pertama, kita sedang membangun relasi kita dengan Bapaknya atau membangun relasi dengan Tuhan. Jadi Yesus Kristus berdoa itu dia membangun komunikasi, dia membangun hubungan yang intim dengan Bapaknya yang mengutusnya untuk melayani di dunia ini. Jadi Bapak Mama ketika kita berdoa dengan Tuhan, artinya bahwa kita sedang membangun relasi yang intim dengan Tuhan. Bagaimana kalau kita seorang anak, kita tidak membangun relasi, komunikasi dengan orang tua? Maka pasti relasi kita akan putus. Sama juga dengan doa. Dan berdoa itu juga Bapak Mama punya makna bahwa yang kedua, Yesus juga mengucap syukur untuk apa yang ia terima dari Allah Bapaknya. Jadi kita berdoa itu artinya tanda bahwa kita mengucap syukur atas apa yang kita terima. Jadi Bapak Mama jangan menghayal sesuatu yang tinggi. Mengucap syukur itu sederhananya adalah bangun pagi, bisa makan, masih bisa melakukan aktivitas. Itu adalah berkat terindah dari Tuhan. Dan berdoa juga memiliki makna bahwa mengundang Bapa, menyertai dan menuntunnya dalam menjalankan
kehidupan hari ini dan seterusnya. Jadi 3 hal ini Bapak Mama menjadi kunci dalam kehidupan, dalam pelayanan kita. Menurut Bapak Mama, demo yang berujung anarkis ini, dong berdoa atau tidak? Yang akhir-akhir ini Bapak Mama lihat di YouTube, lihat di berita, lihat di Facebook, lihat di FB Pro. Akhir-akhir ini Bapak Mama, bangsa Indonesia ini mengalami musibah yang sangat luar biasa. Demo untuk menyuarakan kebenaran, keadilan, itu adalah yang luar biasa. Tetapi bukan untuk melakukan anarkis. Gedung DPR, Mabes Polri, Bapak Mama, di mana-mana terbakar dan hancur. Memang mereka menyuarakan kebenaran karena pajak ini Bapak Mama semakin tinggi. DPR Bapak Mama kalau lihat di FB Pro, mereka kasih naik gaji, mereka goyang-goyang di gedung DPR. Jadi mereka menari-nari di atas penderitaan masyarakat karena kenaikan pajak. Hak kita masyarakat adalah menyeruakan kebenaran, tetapi bukan dalam arti kita melakukan kekerasan. Kita menyuarakan kebenaran bukan karena kebencian. Jadi sama juga dengan memberitakan Injil. Ada yang memberitakan Injil karena kebencian, tetapi ada yang memberitakan Injil karena dari ketulusan hati untuk melayani. Paulus memberitakan Injil bukan karena kebencian. Jadi yang demo itu Bapak Mama, mereka memberitakan bukan kabar baik, tetapi menyuarakan kabar baik, di ujung dari itu kabar busuk yang mereka lakukan. Jadi sebenarnya masing-masing harus saling memperhatikan, mengevaluasi diri. Ini pentingnya relasi di antara kita, supaya masyarakat dengan pemerintah jangan hancur, gereja juga jangan pecah karena salah memberitakan Injil. Dan Bapak Mama mengubah menjadi gambarnya, artinya bahwa kita harus merubah gaya hidup. Pelayanan itu Bapak Mama menjadi gaya hidup yang baru. Kita harus rubah gaya pola pikir kita. Jangan berpikir bahwa saya mau melayani Tuhan mau dapat apa begitu. Saya sudah korbankan sepung keluarga, waktu, saya jalan ke setengah anak-anak karena pelayanan, terus saya mau dapat apa? Jadi kita menjadi gambar Allah yang diubahkan itu. Gaya berpikir, gaya hidup seperti ini Bapak Mama kita harus rubah. Sama dengan murid-murid ketika mereka mengikuti Yesus, mereka bertanya, kami dapat apa? Karena kami sudah tinggalkan keluarga. Wajar Bapak Mama kita bertanya demikian, tetapi jangan menuntut. Bekerja dulu, melayani dulu. Upahmu akan besar di sorga. Amin kau Bapak Mama. Orang belum bekerja sudah menuntut upah. Makanya Bapak Mama, orang yang kerja di toko, kerja di sekolah, kerja di kantor, kerja di gereja, ada yang tidak bertahan itu karena belum bekerja, mau gaji besar memang. Harus sukarela. Tanamkanlah nilai sukarela kalau mau hidupmu bagus. Jadi Paulus ini Bapak Mama, dia tulus dalam pelayanan. Karena Tuhan mengutus jemaat yang ia layani untuk memberkatinya. Jadi dia tidak menuntut untuk hak-hak yang lebih. Jadi Bapak Mama, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada pernyataan sikap PGI ketika melihat
keadaan Indonesia saat ini, bangsa yang diporak-poranda, menulis bahwa bangsa ini dibangun dengan refleksi, bukan represi. Represi itu Bapak Mama, bangsa ini dibangun dengan refleksi, bukan dengan penekanan, bukan dengan penindasan, bukan dengan penahanan. Bapak Mama, kita lihat ada yang meninggal, ada yang luka-luka, baik itu masyarakat, baik itu polisi. Oleh karena itu Bapak Mama, di bulan ini, di minggu ini kita mengakhiri bulan kebangsaan. Sesuai dengan bacaan kita ayat 17. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Kalau roh Allah ada dalam diri setiap orang, pasti ada damai. Tetapi jika tidak ada roh Allah berdiam dalam diri kita, pasti bangsa kita akan penuh dengan kekacauan. Di mana ada roh Allah, maka ada damai di dalam gereja. Di mana ada roh Allah, ada damai di kampung di mana kita tinggal. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin.